Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Meskipun kalian semua harus belajar dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini lekas berakhir sehingga kalian semua bisa belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Bu Dea. Sebelum berlanjut ke materi yang akan Ibu jelaskan, di sini Ibu memiliki sebuah iklan. Nah, kalian bisa lihat iklan di sini termasuk dalam pola iklan yang mana? Iya, betul. Iklan yang Ibu tampilkan ini adalah jenis iklan penawaran. Di mana di sini ada penawaran otomotif, penawaran untuk properti, penawaran barang dan jasa, dan yang terakhir ada penawaran untuk lowongan kerja. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai struktur iklan dan juga kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita semua mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua macam. Ya, yang pertama, diharapkan siswa dapat menganalisis struktur teks iklan dari berbagai sumber, baik yang dibaca maupun didengar. Untuk tujuan selanjutnya, diharapkan siswa dapat mengetahui kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan, baik yang dibaca maupun didengar. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks iklan. Struktur teks iklan sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah pengenalan produk. Pengenalan produk di sini biasanya juga disebut sebagai judul iklan. Yang selanjutnya adalah pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif sendiri biasanya disebut dengan isi iklan. Untuk lebih jelasnya, Ibu di sini telah menyiapkan dua teks iklan yang bisa kalian lihat. Nah, teks iklan yang pertama adalah Kopi Good Day. Nah, kalimat Kopi Good Day itu termasuk dalam judul iklan. Sedangkan kalimat karena hidup punya banyak rasa itu termasuk pada isi iklan. Yang selanjutnya di sini jual HP murah, ya. Nah, jual HP murah di sini digolongkan sebagai judul iklan. Dan untuk kalimat yang di bawahnya itu tergolong pada isi iklan. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Kalau kalian punya pertanyaan seputar struktur teks iklan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, beralih ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya di sini adalah kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks iklan sendiri terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah persuasif. Teks iklan pasti memiliki kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat yang seperti apa, Bu? Nah, kalimat persuasif di sini kalimat yang mengandung bujukan mengenai suatu kebiasaan atau gaya hidup. Nah, selanjutnya di sini adalah imperatif. Kaidah kebahasaan imperatif adalah kalimat yang mengandung permintaan atau ajakan bagi para pembacanya. Mengapa? Karena teks iklan sendiri ditujukan untuk menarik para pembacanya agar tertarik pada produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah berirama. Pilihan kata dalam teks iklan biasanya berirama dan cenderung menggunakan persamaan bunyi. Hal ini ditujukan agar teks iklan yang dibuat tidak membosankan dan membuat para pembacanya tertarik untuk membaca sekaligus membeli produk yang ditawarkan. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah berkesan positif.
Berkesan positif di sini biasanya dapat ditemukan pada isi iklan. Nah, berkesan positif itu merupakan hal-hal positif yang ditawarkan kepada para pembaca, baik itu mengenai keunggulan, baik itu mengenai ciri-ciri dari produk yang ditawarkan, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada ringkas. Ringkas di sini maksudnya adalah bahasa yang digunakan atau kalimat yang digunakan dalam teks iklan cenderung ringkas. Mengapa? Karena teks iklan yang biasanya ada di koran itu menggunakan singkatan-singkatan. Singkatan di sini ditujukan agar tidak menghabiskan banyak ruang sehingga uang yang dikeluarkan juga tidak banyak. Nah, singkatan-singkatan yang biasa ada di dalam teks iklan seperti halnya DCR. DCR itu adalah dicari. Nah, di sini Ibu akan tampilkan kembali ya contoh-contoh kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan. Nah, di sini ada 2 teks iklan yang Ibu tampilkan. Yang pertama adalah Go Green. Nah, untuk kalimat Go Green sendiri itu merupakan kalimat persuasif atau kaidah kebahasaan persuasif. Selanjutnya untuk yang reduce, reuse, dan recycle itu tergolong berirama. Mengapa? Karena ketiga kata itu mudah untuk diingat bagi para pembaca. Oh, Go Green itu cenderung dengan 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang selanjutnya ada kalimat Save Your Earth. Nah, Save Your Earth di sini tergolong kalimat imperatif atau kaidah kebahasaan imperatif. Nah, iklan yang selanjutnya ada jual HP murah. Nah, jual HP murah di sini untuk yang Ibu garis bawahin masih mulus, baru dipakai 2 bulan, garansi masih lama, itu tergolong pada berkesan baik. Mengapa? Karena di sini mengunggulkan mengunggulkan produk yang ditawarkan. Di sini barang yang ditawarkan adalah HP ya. Nah, untuk selanjutnya ada kalimat yang digarisbawahi MNT Hub. Nah, MNT Hub itu adalah kepanjangannya minat hubungi nomor yang tertera. Nah, itu maksud dari kaidah kebahasaan yang ringkas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jika kalian punya pertanyaan untuk Ibu mengenai struktur ataupun kaidah kebahasaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nantinya Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas 2 mengenai struktur teks iklan, pola teks iklan, unsur-unsur teks iklan, dan juga kaidah kebahasaan teks iklan. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat, tetap berprestasi, jaga kesehatan, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.